Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita seperti biasanya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala aktivitas kita. Baik anak soleh-soleha, biar ustazah yang memimpin doa belajarnya ya anak soleh. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, saya ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dari utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, berikanlah aku rezeki pemahaman, dan jadikanlah aku bagian dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Baik anak soleh-soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 5, subtema yang kedua, pembelajaran 1 dan 2. Baik anak soleh-soleha, adapun tujuan pembelajarannya ada 3 ya anak soleh-soleha. Yang pertama, dengan membaca siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Yang kedua, dengan berlatih, siswa dapat memeragakan gerak cepat, lambat, kepala dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Anak soleh-soleha, kita mempelajari tentang perubahan cuaca. Nah, baik anak soleh, perubahan cuaca ini dapat dikatakan perubahan iklim di atmosfer atau di langit. Nah, untuk itu, mari kita melihat atau mengamati cuaca di sekitar tempat tinggal kita. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat contoh percakapan tentang cuaca kemarin. Apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya? Padahal pada pagi hari cuaca terlihat cerah. Iya Edo, pagi hari cuaca cerah, namun saat istirahat cuaca berawan. Siang hari cuaca berubah, mendung, lalu turun hujan. Saya tidak kehujanan, cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu memperhatikan hal itu, Udin? Nah, itu adalah contoh percakapan Edo, Udin, dan teman-teman yang lainnya, di mana mereka membahas tentang cuaca berubah-ubah. Cuaca ini tidak sama ya anak soleh, pada waktu tertentu dia bisa saja berubah-ubah, seperti pada percakapan Edo dan teman-temannya. Nah, mengapa perubahan cuaca dapat terjadi anak soleh-soleha? Untuk mengetahui informasi tersebut, marilah kita membaca cuaca dan perubahannya yang terdapat pada halaman 49. Nah, anak soleh-soleha, silahkan membaca teksnya, cuaca dan perubahannya. Kemudian, pada halaman 51, di situ sudah terdapat soal, terdapat 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tugas Ananda menuliskan informasi tentang cuaca yang kamu peroleh dari bacaan tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk pada halaman 57. Di sini sudah terdapat syair lagu ya anak soleh-soleha. Pernahkah kalian mendengar lagu burung ketilang? Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Ustazah sudah menyiapkan lagu
lirik lagu Burung Ketilang. Silahkan Ananda mengikuti lagu tersebut sambil memperhatikan tempo iramanya. Setelah itu, Ananda juga sambil melakukan gerakan di rumah dengan mengikuti syair irama Burung Ketilang ciptaan Ibu Sud. Berikut videonya. Baik anak soleh soleha, silakan dibuka buku paketnya pada halaman 61. Ayo membaca. Lani, Siti, dan Dayu bermain lompat tali. Edo, Beni, dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asyik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik. Lama-kelamaan makin deras, mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Kini ruang kelas terlihat lebih lapang, mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Nah, silakan Ananda melihat contoh gambarnya ya anak soleh-soleha. Jadi, karena di luar tiba-tiba hujan pada saat mereka sedang bermain, nah, mereka tetap bermain walaupun hujan semakin turun. Mereka masuk ke kelas kemudian menggeser kursi dan meja secara bersama-sama. Dengan begitu mereka melanjutkan aktivitas bermain mereka. Baik anak soleh-soleha, perhatikan lagi pada halaman 63. Ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang mengeluh saat saling membantu. Mengapa Lani dan teman-teman saling membantu? Mengapa sikap saling membantu itu penting? Apakah manfaat dari sikap tersebut? Nah, anak soleh-soleha, itulah pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Manfaatnya banyak untuk kepentingan bersama. Dengan bersatu, dengan saling tolong menolong atau saling membantu, semua pekerjaan akan terasa ringan. Baik anak soleh-soleha, coba perhatikan pada tabel berikut mengenai sikap bersatu, kemudian manfaatnya. Contohnya, yang pertama, merapikan mainan bersama. Ini sikap bersatunya ya anak soleh-soleha. Manfaatnya, pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, tugas Ananda silakan menuliskan sikap bersatu menggeser meja dan kursi, kemudian apa manfaatnya. Baik, itu saja tugasnya ya anak soleh-soleha. Baik anak soleh-soleha, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga Ananda sekalian dapat memahami dengan baik. Pesan Ustazah, jangan lupa tugasnya untuk diselesaikan tepat waktu.
kemudian ibadahnya, sholat, mengajinya, berbakti kepada kedua orang tua itu harus selalu ditingkatkan. Baik anak soleh-soleha, Ustazah ingatkan lagi Ananda sekalian di rumah, karena kita belajar daring, Ananda jangan terlalu banyak bermain ya anak soleh-soleha. Boleh bermain setelah tugas kita selesai. Baik, marilah kita sama-sama menutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.